Halo teman-teman, siapa sih public speaker terfavorit teman-teman? Apakah ia seorang Najwa Shihab? Atau seorang Panji Pragiwaksono? Atau seorang motivator Meridiana? Atau bahkan para jajaran yang duduk di pemerintahan seperti sebut saja Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Nah, teman-teman, bukan siapa motivatornya, bukan siapa orangnya, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin lebih kita berfokus dan menelaah mengapa mereka-mereka ini, public speaker favorit teman-teman ini, ketika mereka berbicara di depan forum yang luas, di depan forum yang besar, di depan banyak sekali audiens, itu audiens atau bahkan kita yang mendengarkan, bahkan secara tidak langsung ya, maksud saya, mendengarkan hanya dari kanal YouTube atau dari internet, itu bisa merasa bahwa oh apa yang mereka katakan ini sangat benar gitu, apa yang mereka katakan ini sangat relate dengan apa yang sedang kita rasakan juga, atau mungkin kita merasa bahwasanya oh apa yang mereka katakan bisa memotivasi saya ya, setelah saya mendengarkan apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan, itu saya jadi termotivasi dan saya jadi ingin saya jadi ingin mengejar apa yang seharusnya saya kejar yang tadinya sempat tertunda nih karena saya nggak punya semangat atau motivasi. Tapi setelah mendengar kata-kata para speaker-speaker hebat tadi yang telah saya sebutkan, itu kita jadi semakin bersemangat gitu loh teman-teman. Nah, teman-teman, efek tersebut hadir karena adanya pemakaian retorika di dalamnya. Karena ada pemakaian kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik, kata-kata yang mempersuasif di dalam pidato-pidato atau speech mereka. Nah, itulah yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada video kali ini tentang retorika, atau banyak juga literasi yang mengatakan bahwa retorika adalah sebuah ilmu tentang berbicara. Saya Wulan Fitriani, seorang mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, saya kembali menyapa teman-teman. Nah, teman-teman, seperti yang sebelumnya telah saya katakan, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang retorika. Karena ketika kita berbicara tentang public speaking, ketika kita berbicara tentang berpidato, ceramah, debat, atau apakah itu yang berhubungan dengan berbicara di depan banyak orang, yang berbicara di depan umum, kita perlu menggunakan seni berbicara, atau yang kita sebut dengan retorika. Tapi sebelum masuk kepada bagaimana retorika itu, apakah retorika itu bisa dibentuk, dilatih, dan lain sebagainya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dan mari kita kritisi bersama. Apa sih retorika itu gitu? Apa itu retorika? Nah, jadi teman-teman, retorika itu berasal dari dua kalau ditelaah gitu, dari dua aspek, secara etimologi dan secara terminologi. Jadi secara etimologi, retorika ini berasal dari bahasa Latin atau bahasa kuno, yaitu retorika, yang artinya seni berbicara. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris, kata retorika ini berasal dari retorik, yang artinya kepandaian berpidato atau berbicara. Wah, mirip-mirip ya, teman-teman. Nah, selanjutnya secara terminologi nih. Secara terminologi, retorika ini dikenal dengan istilah the art of speaking, yang artinya seni dalam berbicara atau bercakap. Yang nggak jauh beda ya dari secara etimologi tadi. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, retorika ini bisa dibilang adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang bagaimana cara berbicara yang memiliki daya tarik dan pesona, sehingga orang-orang yang mendengarkan itu dapat mengerti dan tergugah perasaannya. Dalam artian, orang-orang yang mendengarkan kita ketika kita berpidato akan merasa bahwa, wow, akan merasa amazed sendiri gitu, teman-teman akan, wow, kok bener ya gitu loh, oh kok iya relate ya kayak gitu. Atau ya teman-teman, dengan kata lain, retorika ini bisa juga kita pahami sebagai sebuah seni berbicara di depan umum, di mana ketika seorang pembicara atau speaker ini menyampaikan pemikirannya secara lisan, dengan kemudian memperhatikan aspek-aspek seperti pemilihan bahasa dan intonasi yang tepat gitu loh. Sehingga kemudian pesan, gagasan, atau informasi yang ingin disampaikan
disampaikan, yang ingin dideliver kepada audiens, itu dapat tersampaikan secara tepat gitu loh teman-teman. Nah, kita juga bisa memahami retorika sebagai sebuah seni untuk meyakinkan audiens gitu loh, seni untuk mempersuasif, untuk membuat audiens itu yakin dengan gagasan-gagasan dan pikiran yang kita, argumen-argumen yang kita sampaikan kepada halayak ketika kita sedang menjadi speaker gitu. Nah, oleh karena itulah dalam retorika ini ya teman-teman, seorang pembicara ini harus bisa membujuk audiens, harus bisa mengajak audiens untuk dapat memperhatikan apa yang kita sampaikan, untuk dapat menerima pesan-pesan yang kemudian kita berikan, kita deliver kepada mereka sebagai audiens dengan memperhatikan beberapa aspek teoritis nih, misalnya seperti logika, emosi, etika, dan kredibilitas. Jadi make sure apa yang kita sampaikan, pastikan apa yang kita sampaikan itu masuk kepada logika gitu. Jadi bukan yang mengada-ngada atau berfantasi. Jadi memang benar-benar real seperti itu di lapangan, status quo-nya seperti itu. Dan akankah lebih baik jika kita memasukkan emosi di dalamnya gitu. Apakah dengan intonasi kita, kemudian ataukah kita dengan kisah-kisah atau cerita-cerita yang kemudian dapat menyentuh hati audiens atau menyentuh emosi audiens sehingga audiens akan lebih merasa sefrekuensi dan akan merasa satu jalan nih dengan kita gitu teman-teman. Nah, kemudian juga ada etika dan kredibilitas, di mana make sure kita harus pastikan lagi bahwasanya kita menyampaikan sesuatu itu ada etikanya, ada bagaimana kita berdiri, bagaimana kita menyapa audiens, itu ada etikanya dan ada kredibilitasnya, artinya kita harus terlihat seperti orang yang berpendidikan gitu, jangan asal berbicara tapi tidak ada isinya, gitu ya teman-teman. Nah, karena kita tadi udah tahu kan sedikit banyaknya pengertian tentang retorika, berarti kita udah satu paham nih, kita udah satu visi, kita udah satu pandangan mengenai apa sih retorika ini. Nah, selanjutnya kita perlu tahu juga sejarah lahirnya retorika, karena nggak mungkin kita mau kenalan sama orang, kita mau lebih dekat sama orang itu, tapi kita nggak tahu dia lahir di mana, tanggal berapa, ya kan? Pasti kita akan cari tahu lagi dulu nih teman-teman, sama kayak retorika ini. Jadi, kita mau bahas sedikit tentang sejarah retorika ya teman-teman. Nah, retorika ini teman-teman, itu bahasanya itu berasal dari Yunani kuno atau sekitar abad kelima sebelum Masehi ini teman-teman. Nah, jadi ketika itu Yunani ini sedang menjadi pusat kebudayaan barat dan kemudian para filsuf juga pada saat itu sedang berlomba-lomba untuk mencari dan meyakinkan nih apa yang sebenarnya mereka anggap sebagai suatu kebenaran dan kemudian mereka akan sebarkan kepada lingkungan mereka gitu. Nah, pada saat itu, pengaruh kebudayaan Yunani ini kemudian sampai kepada dunia-dunia timur, misalnya seperti Mesir, ada India, kemudian Persia, bahkan sampai ke Indonesia. Makanya banyak sekali pelajaran-pelajaran retorika atau istilah-istilah retorika ini sampai kepada kita gitu yang ada di timur gitu kan, karena memang menyebar sampai sana teman-teman. Nah, sebenarnya juga retorika ini kalau misalnya teman-teman belajar tentang sejarah pers, kemudian tentang public speaking of course gitu ya. Cuman kalau misalnya belajar tentang pers, belajar tentang berita kayak gitu-gitu kan. Nah, itu akan muncul lagi retorika karena juga pada saat itu retorika inilah yang mengusung atau menyulut lah gitu ya. Menyulut hadirnya atau menghadirkan gitu, menghadirkan asal-usul pers ini karena adanya awalnya retorika ini. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang masa Yunani kuno gitu, apalagi 5 abad sebelum Masehi, abad kelima sebelum Masehi, itu kita akan mengenal para filsuf yang bukan misal ya, tapi memang para filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan juga Socrates gitu ya. Itu ada 3 filsuf yang benar-benar sangat terkenal karena kayaknya gak cuma belajar tentang retorika aja kita akan menyebut nama-nama mereka, tapi banyak sekali literatur-literatur yang tidak hanya berbicara tentang pers dan juga public speaking itu menyebut ketiga nama itu gitu kan, karena memang mereka ini bapaknya filsuf gitu ya, para filsuf terkenal dan pemikiran-pemikiran mereka ini sangat luar biasa. Jadi, ketika pada saat itu, ketika para filsuf ini sedang berlomba-lomba untuk mencari dan meyakinkan apa yang mereka anggap benar, kemudian mereka sebarkan pikiran mereka itu, mereka akan pada saat itu mereka menggunakan yang namanya retorika. Nah,
Artinya apa? Artinya mereka akan mempersuasif orang-orang gitu. Makanya retorika ini juga bisa kita sebut sebagai ilmu mempersuasif gitu, atau kemampuan untuk mempersuasif seseorang gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita berretorika, ketika kita memakai retorika, ketika kita berbicara di depan umum atau ketika kita berpublic speaking, itu kita harus yakin bahwa pendengar kita kemudian akan menjadi yakin juga dengan apa yang kita katakan gitu. Kita sebagai pembicara katakan dan pembicara kita bisa menerima dan yakin bahwa itu adalah suatu kebenaran gitu lah teman-teman. Dengan kata lain, tujuan retorika ini sebenarnya adalah untuk saling membina sebuah pengertian dan mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan serta kerjasama. Yang artinya kan kita membangun atau membagikan sebuah ilmu pengetahuan yang kemudian menciptakan suatu persepsi yang sama mengenai retorika ini gitu lah teman-teman. Cukup mudah dipahami ya teman-teman terkait tadi pengertian dari retorika dan sejarah singkat tentang retorika. Oke, kita lanjut ke ini nih, 3 bentuk retorika. Jadi, secara umum atau secara garis besar itu ada 3 bentuk retorika, teman-teman. Ada 3 bentuk retorika. Apa aja sih gitu? Yang pertama ada monologika, yang kedua ada dialogika, dan yang ketiga ada pembinaan teknik berbicara. Kita bahas satu-satu. Dari monologika, seperti namanya, itu diambil dari monolog ya, yang artinya satu arah. Jadi monologika ini bisa kita artikan sebagai ilmu atau seni berbicara secara monolog. Yang artinya hanya ada satu arah, dan maksud saya bersifat satu arah, yang artinya hanya akan ada satu orang yang berbicara di depan banyak orang atau sekelompok orang yang kemudian dikatakan sebagai audiens gitu. Misalnya ketika kita berpidato, ketika kita berceramah, kemudian juga misalnya seperti saya sekarang melakukan presentasi, itu kan hanya ada saya dan saya berbicara dengan teman-teman gitu kan. Dan teman-teman sebagai audiensnya tidak bisa langsung memberikan feedback kepada saya yang artinya tidak bisa langsung berdialog gitu kan, saut-sautan dengan saya gitu. Itu yang dinamakan monologika. Selanjutnya ada dialogika. Kebalikan dari monologika, dialogika ini diambil dari dialog, yang artinya dua arah atau timbal balik gitu ya. Nah, dialogika ini bisa diartikan juga sebagai seni tentang berbicara secara berdialog, yang artinya ada individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok yang kemudian ada pembicaraan dua arah yang langsung memberikan feedback atau memberikan masukan, yang artinya kita bisa bertukar pikiran di sana, kita bisa bertukar pesan dan ilmu di sana gitu. Misalnya apa? Misalnya ketika kita melakukan diskusi, kemudian ketika kita misalnya melakukan debat, itu kan langsung ada tanggapan dari lawan bicara kita gitu. Nah, itu yang dinamakan dialogika. Kemudian yang terakhir ada pembinaan teknik bicara. Apa sih pembinaan teknik bicara? Nah, ini tuh termasuk ke dalam bentuk terakhir dari retorika, yang mana pembinaan teknik bicara ini sebenarnya akan sangat berpengaruh bagi dua bentuk sebelumnya, monologika atau dialogika. Karena make sure sebelum kita melakukan retorika dalam bentuk monologika atau dialogika, kita harus tahu dulu nih, dan kita harus mendapatkan dulu, belajar dulu tentang pembinaan teknik bicara ini. Karena teknik bicara inilah yang akan menentukan efektif atau tidaknya, berhasil atau tidaknya retorika yang kita gunakan, teman-teman. Retorika yang kemudian kita sampaikan kepada audiens kita. Apa sih yang termasuk ke dalam pembinaan teknik bicara ini? Yang pertama, ada teknik bernapas, ada menguap, bina suara, teknik membaca, kemudian bercerita, dan sebenarnya masih banyak yang lainnya gitu. Jadi, make sure di pembinaan teknik bicara ini kita akan belajar bagaimana kita menguap ketika sedang berbicara, bagaimana kita mengambil nafas agar nantinya tidak terdengar dalam mic gitu. Bagaimana kita membina suara kita, menyesuaikan kapan kita harus suara tinggi, kapan kita harus suara bulat di situasi seperti apa, dan lain sebagainya. Banyak hal yang perlu dipelajari dalam pembinaan teknik berbicara ini gitu. Dan mungkin untuk 3 bentuk itu sudah cukup dapat dipahami ya teman-teman. Dan untuk kalau kita berbicara tentang pembinaan teknik bicara dan bentuk lainnya seperti monologika dan dialogika, itu kuncinya adalah sering berlatih, sering mendengarkan, dan sering mengaplikasikan gitu. Dan jangan takut untuk mengaplikasikan ya, karena semakin sering kita berlatih, akan semakin lancar juga gitu. Nah, selanjutnya ini nih, kemampuan retorika. Sering banyak sekali orang yang bertanya,
saya nggak bisa berpidato, saya nggak bisa berbicara depan umum gitu. Apalagi harus beretorika gitu. Saya nggak bisa beretorika. No, sekarang nggak boleh ada lagi kata-kata saya nggak bisa beretorika. Karena kemampuan retorika ini ternyata bisa dilatih. Dan bukan ternyata ya, tapi memang bisa dilatih teman-teman. Jadi jangan takut kalau misalnya teman-teman ngerasa saya nggak bisa beretorika, saya nggak bisa berpidato, dan lain sebagainya. No, kita bisa beretorika kalau kita mau belajar. Nah, sekarang saya mau ngasih sedikit tips nih buat teman-teman tentang gimana caranya mengimprove kemampuan retorika ini berdasarkan The Five Canon of Rhetoric yang disampaikan oleh Bapak filsuf kita Aristoteles. Nah, yang pertama itu ada inventio yang artinya di sini adalah menggali topik ya, teman-teman. Menggali topik dan meneliti halayak gitu. Menggali topik dan meneliti halayak untuk kemudian mengetahui metode persuasif apa yang paling tepat gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu audiens kita siapa, halayak kita siapa, umurnya berapa gitu. Terus kita juga harus tahu ini kita mau pidato dalam rangka apa, kita memberikan speech ini dalam rangka apa. Jadi ketika kita sudah ketika kita sudah make sure kita sudah tahu siapa audiens kita, temanya apa, kita bisa menentukan topik apa yang tepat gitu untuk kita sampaikan. Dan kemudian kita juga bisa mencari tahu tujuannya seperti apa, kemudian dan pada akhirnya kemudian bisa disesuaikan dengan penggunaan retorika seperti apa yang ingin kita gunakan. Misalnya, ketika kita tahu nih audiens kita adalah remaja laki-laki berumur rentangan 13 sampai 16 tahun, di mana itu kan rentangan anak usia SMP sampai SMA. Nah, temanya atau tujuan kita itu untuk mengajak untuk meninggalkan kebiasaan merokok atau jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal seperti merokok gitu. Nah, kita harus menyesuaikan retorikanya gitu. Gimana kalau berbicara dengan anak remaja, gimana berbicara dengan bapak-bapak itu harus disesuaikan supaya nanti pesannya lebih tersampaikan gitu ya, teman-teman. Nah, ketika kita sudah berhasil nih, kita udah yakin dengan si inventio tadi, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ada dispositio atau arrangement atau penyusunan. Nah, setelah kita tahu nih, kita udah menemukan siapa khalayak kita, apa tujuan kita, dan lain sebagainya, tentu kita akan menyusun gimana rentetan pidato atau speech yang akan kita sampaikan gitu ya kepada audiens kita. Apakah bagaimana cara kita membuka pesannya gitu, apakah langsung isi ataukah banyak dulu bridgingnya dan lain sebagainya. Tapi biasanya susunan pidato kebanyakan orang secara template itu yang pertama ada pengantar atau pembuka, itu bisa dengan pantun, salam dan lain sebagainya. Kemudian ada pernyataan. Pernyataan di sini tuh apa yang akan kita sampaikan, itu kita harus jelas-jelas sampaikan kepada audiens kita dulu gitu. Nah, yang kemudian juga ada bagaimana argumen-argumen gitu. Ketika kita sudah menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, kemudian kita menyampaikan argumen-argumen kita gitu. Inti pesan yang ingin kita sampaikan. Baru terakhir nanti harus ditutup dan memberikan kesimpulan-kesimpulan gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga itu ada elukotio atau style atau gaya, yang kita sebut gaya. Di tahap ini, pencetusnya atau Aristoteles itu memfokuskan pada kata-kata kiasan atau metafora, karena biasanya orang-orang senang nih dengan kata-kata kiasan atau metafora, jadi berasa kayak lebih menarik gitu loh, karena memang pemilihan gaya bahasa ini juga akan mempengaruhi bagaimana audiens bisa berfokus pada kita dan kita bisa mengambil perhatian audiens sehingga bisa benar-benar mendengarkan kita dan pesan yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan tepat kepada audiens. Karena kalau misalnya audiensnya aja nggak fokus ke kita, gimana pesan yang mau kita sampaikan itu sampai kepada audiens, ya kan? Jadi Aristoteles di sini memfokuskan pada bagaimana kita menggunakan metafora atau gaya bahasa, majas dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pronunciation atau delivery atau penyampaian. Nah, ini nih, ini yang paling penting adalah ketika kita udah menyusun dari inventio, dispositio, elocutio, dan sekarang yang pronunciatio atau pronunciation, ya kan, penyampaian, yang mana kita harus ada dua bentuk.
penyampaian impromptu atau penyampaian preparation atau extempore atau persiapan dengan menggunakan outline gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih untuk saya tetap akan mempelajari materi sebelumnya, cuman saya akan lebih menggunakan penyampaian seperti impromptu yang artinya saya akan mengajak audiens berbicara sebagaimana saya berbicara seperti biasa yang tidak terlalu terkonteks teks gitu. Jadi ya seperti ngobrol seperti biasa gitu loh teman-teman. Tapi ini disesuaikan juga ya sama gimana audiensnya. Gitu. Tapi intinya itu tadi, dalam penyampaian ini ada dua bentuk. Ada penyampaian seperti impromptu atau seperti tidak ada persiapan. Yang kedua ada extempore atau dengan persiapan atau dengan outline-outline gitu. Dan juga dalam penyampaian ini biasanya si public speaker harus dapat menunjukkan gestur-gestur tubuh atau badan yang dapat mempertegas apa yang sedang disampaikan gitu. Karena kita tahu dalam komunikasi tidak boleh hanya komunikasi verbal saja, tapi juga ada komunikasi nonverbal di mana komunikasi nonverbal akan lebih bisa meyakinkan audiens tentang apa yang kita katakan. Nah, ketika kita sudah melakukan penyampaian nih, pronuntatio, yang terakhir ada memoria atau memori. Inilah goals dari retorika itu sendiri. Apakah kemudian audiens dapat mengingat apa yang kita sampaikan dalam memorinya atau tidak gitu. Karena dalam memoria inilah tahapan terakhirnya gitu loh teman-teman. Bagaimana audiens kemudian bisa mengingat isi pesan yang kita sampaikan, kemudian dapat mengambil manfaatnya, atau bahkan audiens tidak mengingat apa-apa dan tidak ada hal yang bisa diambil dari pidato yang kita sampaikan atau speech yang kita sampaikan gitu. Jadi dari keempatnya ini itu akan berakhir pada memoria dan ini adalah ketentuan atau penentu gitu ya, apakah speech kita berhasil atau tidak. Nah, jadi itu ya teman-teman, gimana pengenalan tentang retorika dan sedikit sedikit info, sedikit saya berbagi informasi terkait bagaimana kita mengimprove kemampuan retorika kita. Kesimpulannya adalah retorika adalah seni berbicara. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita dan menyesuaikan pemilihan bahasa, gesture, dan lain sebagainya ketika kita berpidato kepada orang-orang gitu, kepada audiens kita. Kemudian juga jangan takut untuk mencoba hal-hal baru seperti berpidato atau beretorika, karena dalam public speaking yang terpenting adalah latihan dan jam terbang gitu loh teman-teman. Jadi semakin kita banyak latihan, semakin kita mencoba, semakin banyak jam terbang kita, maka akan semakin kita mendapatkan insight baru dan pelajaran-pelajaran baru. Jadi jangan takut untuk terus berlatih dan mencoba. Mungkin dari awal bisa coba ngomong di depan cermin, atau ketika lagi bawa motor atau berkendara bisa ngomong sendiri kalau lagi nggak ada yang bisa diajak ngomong. Itu juga bisa mengimprove kemampuan skill retorika kita gitu loh teman-teman. Dan kalau jangan takut untuk ambil kesempatan. Kalau misalnya ada kesempatan untuk presentasi, maju untuk presentasi. Ada kesempatan untuk jadi moderator atau penyampai materi, maju. Jangan sampai enggak, karena itulah yang akan menambah jam terbang kita dan akan mengimprove skill kita lebih dalam lagi. So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dapat dimengerti, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan ada pada saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di video selanjutnya. Saya Wulan Fitriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!